warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pendamping sosial program Keluarga Harapan Kabupaten Bol. Kita ketemu lagi di hari keempat di Diklat Entry PKH 2019 secara online. Bahasa kerennya daring dalam jaringan. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, semalam saya mengecek ada beberapa hal. Saya menggunakan akun Ibu Nur Santi, pendamping Kecamatan Bukal. Nilainya 20 dengan status tidak lulus. Saya kemudian penasaran ini apa yang terjadi. Akhirnya saya coba cek one by one. Teman-teman meng-cross check materi sampai di akhir, tidak sistematis. Materi yang seharusnya kita selesaikan dalam waktu 14 hari, teman-teman selesaikan dalam waktu 3 hari atau 4 hari. Tanpa, saya yakin ya, tanpa teman-teman baca materinya, hanya cross check. Akhirnya sampai terbaca pada level paling akhir semua sudah di cross check, statusnya ya tidak lulus. Nah, untuk menghindari ini di hari-hari ke depan, saya coba membuka akun Ibu Santi dan merekam dan menjadikannya sebagai dasar untuk video kali ini sebagai gambaran sistematika yang harusnya dilakukan ketika mengikuti diklat ini. Saya harap teman-teman menyikapi dengan baik. Baik teman-teman, kita coba mulai dari awal. Kita buka halaman login, silakan isi email, password masing-masing. Kita buka halaman awal. Nah, setelah itu terlihat di sana kita masuk ke Diklat Entry PKH. Informasi ini status terdaftar nomor absen 120. Status tidak lulus karena nilai hanya 10. Itu udah ujian akhir loh. Kenapa bisa kita scroll ke bawah? Itu karena beberapa sesi tidak ada nilainya. Hanya 2 sesi, karena harusnya ini kan 14 hari. Hanya PMKS. Baik, setelah masuk di halaman awal, teman-teman harusnya nonton video ini dong. Video pengantar, yang materi awal itu. Dari mana mau kemana. Setelah kemudian materi pengantar, teman-teman bisa download materinya secara online, terus dibaca offline. Itu misalnya presentasi pengantar dalam bentuk PowerPoint, PPT. Atau kemudian materi-materi berikut itu dasar hukum, itu juga bisa dibaca online dan juga bisa di-download one by one atau sekaligus satu folder. Nah, materi-materi ini tolong dibaca dari atas terus pelan-pelan ke bawah, satu demi satu, step by step. Nah, jika ada video, juga videonya dinonton dong, dibuka. Jangan cuma main centang aja, di checklist. Padahal materi mungkin belum dibaca, belum dilihat. Ini kayak materi tentang pengertian PKH yang di-upload di YouTube. Bisa lihat, bukalah, jangan cuma nonton film. Lihat. Nah, setelah materinya kita lihat, videonya kita nonton, kita pahami, jika tidak dimengerti bisa diulang kembali. Baru kita kembali ke halaman awal. Nanti di halaman yang memuat sistematika materi tadi, di halaman LMS dari Diklat Learning ini. Nah, setelah selesai, baru kita centang tuh di sana. Kalau materinya udah kita baca, kita nonton, baru kita centang. Begitulah harusnya sistematikanya, runutannya, step by step. Setelah selesai di atas, baru ke bawah. Nah, materi berikut kebijakan penanggulangan kemiskinan. Setelah
klik linknya, itu nanti akan ada materi ke download, mohon dibaca ya secara online. Setelah selesai dibaca baru dicentang. Nah, centangan ini untuk menandakan materi yang teman-teman sudah baca, baik materi maupun daftar pustaka, glosarium. Jika ada soal, lembar kerja, kuis, itu dikerja dulu baru dicentang. Jangan centang dulu tanpa diketahui, dipahami, apalagi ya saya yakin sebagian besar tidak baca. Baik, sampai kemudian selesai materi pengantar, nanti kita akan masuk ke materi berikut, yaitu alur mekanisme PKH. Nah, di mekanisme PKH ini lagi materi dibagi dalam beberapa sesi 1, sesi 2, sesi 3. Di setiap sesi ada materi yang diberikan dalam bentuk PowerPoint, PPT, dan bisa di-download. Ada materi yang kemudian dalam bentuk HTML, jadi bacanya harus online. Ada nggak materi offline-nya? Bisa dicari, banyak kok. Intinya setelah materi dibaca, diklik, baru teman-teman centang. Nah, salah satu materi dalam bentuk HTML di laman ini itu misalnya sesi 4 verifikasi komitmen. Itu harus teman-teman baca secara online. Baru klik halaman lanjut, baca lagi yang tertera di halaman, dipahami, klik lagi halaman lanjut, klik halaman lanjut sampai kemudian di akhir dari materi. Nanti kalau sudah di akhir materi itu teman-teman diarahkan apakah kuis, apakah ada ulasan, apakah ada tanggapan, atau ada kemudian isian-isian lain, teman-teman silahkan isi. Selesai nanti materi ini baru kembali ke halaman awal, halaman induk dari laman situs. Sudah dibaca, centang lagi. Sampai di mana yang teman-teman baca, centang. Nah, tuh dicentang, sesi 4 dicentang. Nah, selesai dari sana, jika materinya sudah selesai, barulah teman-teman akan sampai di akhir materi. Kalau sudah semua, baru kita ujian. Nah, normalnya itu berada di hari-hari akhir, berada di level akhir. Ujian akhir itu bukan di hari kedua, hari ketiga, itu mah ujian tengah semester kalau di perkuliahan. Jadi saya harap teman-teman memahami alurnya, baca satu demi satu, step by step, centang satu demi satu. Jika link tidak aktif, misalnya kan harusnya teman-teman awalnya baca pengantar, panduan ya yang dibagikan lebih awal. Setelah itu masuk, baca pengantar, baru ikut pretest, baru materi step 1 gitu, materi pengantar yang memuat kebijakan PKH, dasar hukum. Setelah itu baru materi tentang alur mekanisme PKH yang memuat sesi 1, sesi 2, sesi 3. Setelah itu materi-materi penunjang seperti tentang komplementaritas dan pengembangan motivasi. Nah, setelah selesai semua baru dicentang satu demi satu. Selesai sampai di final akhir, di hari-hari akhir ya, hari-hari ke-10, ke-11 mungkin, baru kita ujian akhir. Nah, di sana teman-teman baru ada status, lulus apa enggak, di setiap sesi dapat berapa nilai. Bukan di hari ketiga atau hari keempat, sudah tercentang semua dengan nilai yang aneh. Saya harap teman-teman bisa paham dari apa yang saya uraikan secara singkat pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Jika ada hal urgen, saya akan sampaikan kembali mungkin dalam bentuk tulisan, interaksi, ataupun dalam bentuk video audio seperti ini. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.